hoaks, ujaran kebencian, dan pesan provokatif merupakan sebuah sikap dan tindakan komunikasi tidak terpuji serta tidak beradab. Jangan langsung mengklaim sebagai pemenang di satu putaran atau di dua putaran sebagai tindakan hiperbola politik. Ada kecenderungan melakukan kecurangan politik, baik langsung seperti membagi-bagi uang sebelum kampanye dimulai. Misalnya, yang penting bisa menang. Pemegang kekuasaan lebih berpeluang memproduksi dan menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, serta pesan provokatif. Pengalaman pemilu 2019 yang lalu, mayoritas konten hoaks pada pemilihan presiden bersifat provokatif. Adapun konten hoaks pemilu 2019 terdiri dari 45% provokasi, 40% propaganda, dan sisanya berupa kritik. Demikian Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kemenko Polhukam, Heri Wiranto, mengingatkan masyarakat terkait potensi penyebaran hoaks selama masa kampanye pemilu 2024 yang segera berlangsung. Kemudian wacana publik muncul sebelum, sedang, dan sesudah pencalonan salah satu kandidat paslon presiden yang sudah terbuka di ruang publik menunjukkan demokrasi seakan tercabut dari akar etika dan moral politik. Mengapa? Muncul sebutan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi mahkamah keluarga atau mahkamah kekuasaan. Dalam monolog ini saya sebut sebagai MK dalam huruf kecil. Sebab simbol kemahkaman dari Mahkamah Konstitusi kita seolah terjadi degradasi makna. Pencalonan kandidat paslon presiden, wakil presiden tersebut mendapat kritikan sangat menukik dan tajam dari para kalangan agen perubahan sosial. Sejumlah pakar hukum tata negara misalnya menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap keputusan MK. Kemudian sejumlah akademisi politik dan komunikasi politik, budayawan terkemuka di tanah air seperti Gunawan Muhammad dan Butet Kartarejasa menolak keras dengan bahasa yang berbeda terhadap keputusan MK memperbolehkan kepala daerah sekalipun di bawah usia 40 tahun dapat menjadi calon presiden dan wakil presiden. Di tengah kritik yang sangat tidak produktif terhadap keputusan MK yang tidak mengindahkan etika politik, moral politik, kepatutan politik, dan menabrak sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Gibran pun melenggang mendaftarkan diri ke KPU sebagai kandidat cawapres mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Selain itu, publik pun disungguhkan di media luar ruang, baliho misalnya, membuat foto kandidat capres nomor 2 tersebut bersama foto Presiden Jokowi di berbagai lokasi. Padahal Presiden harus netral 100% terhadap 3 paslon Pilpres 2024. Tidak boleh bersikap, berperilaku, bahkan membuat pernyataan atau kebijakan yang berpeluang dimaknai langsung atau tidak langsung oleh publik berpihak kepada salah satu paslon alias politik cawe-cawe. Seakan mengabaikan proses di MK yang tidak sesuai dengan etika politik, moral politik, dan kepatutan politik. Muncul pandangan dari pendukung paslon Prabowo Gibran, mereka akan menang dengan satu putaran. Padahal banyak pakar berpendapat menggunakan akal sehat politik, sangat kecil peluang paslon manapun menang dengan satu putaran. Lalu pertanyaan kritikal kita, apa yang ingin dikonstruksi ketika mengatakan mereka menang satu putaran? Jika menang, bisa salah satu dari dua kemungkinan sebagai pembenaran. Pertama, kalau menang satu putaran adalah wajar karena sudah diwacanakan secara masif di ruang publik tanpa melihat tahapan prosesnya, apakah ada kemungkinan kecurangan atau tidak. Sebaliknya, jika mereka kalah pada putaran pertama atau kedua, bisa saja ada pendapat muncul bahwa kekalahan mereka sebagai korban dari kecurangan. Untuk itu, jika ingin fair,
sebaiknya tidak mengemukakan menang satu putaran. Jauh lebih elegan mereka mengatakan, kami serahkan kepada seluruh rakyat Indonesia menentukan pemenang Pilpres 2024. Jangan langsung mengklaim sebagai pemenang di satu putaran atau di dua putaran sebagai tindakan hiperbola politik. Atas dasar data, wacana, dan uraian tadi, saya memperkirakan akan semakin meningkat diskursus di ruang publik tentang hoaks, ujaran kebencian, dan pesan provokatif yang dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat dan memengaruhi jalannya pemilu yang demokratis, karena bisa berpotensi menimbulkan polarisasi dan gesekan sosial di akar rumput. Dari aspek komunikasi politik, peluang memproduksi dan menyebarkan pesan hoaks, ujaran kebencian, dan pesan provokatif tentu yang lebih banyak memiliki sumber daya kuasa dan relasi kuasa secara kuantitatif dan kualitatif daripada yang sedikit atau tidak memiliki kuasa dan relasi kuasa. Selain itu, jika proses awal praktek politik pemasangan calon tidak berbasis etika, moral, dan kepatutan politik, ada kecenderungan melakukan kecurangan politik, baik langsung seperti membagi-bagi uang sebelum kampanye dimulai, misalnya, yang penting bisa menang. Sedangkan contoh tidak langsung, bisa saja pemegang kekuasaan membela menteri yang didukungnya sekalipun kritik tentang lumbung pangan belum berhasil karena masih mengimpor beras. Sebaliknya, boleh jadi pemilik kekuasaan menegur menteri tertentu dengan alasan ketimpangan pembangunan infrastruktur di kementeriannya. Ini dapat dikategorikan sebagai politik subjektif. Pemberian dukungan dan teguran menjadi syarat kepentingan politik kekuasaan. Muncul persoalan bagaimana membuat hoaks, ujaran kebencian, dan pesan provokatif layu sebelum berkembang. Menurut hemat saya, para paslon capres-cawapres dengan saling membela antar sesama kawan bersaing. Saya berhipotesa yang dapat melakukan hal tersebut hanya dari para kandidat paslon capres-cawapres yang tidak memanfaatkan proses politik yang jauh dari pelanggaran etika politik, moral politik, kepatutan politik, dan kandidat paslon tersebut bukan produk karbitan serta dinasti politik. Tujuan komunikasi politik hoaks, ujaran kebencian, dan pesan provokatif yang bertujuan menjatuhkan satu pasangan calon tertentu langsung atau tidak langsung menguntungkan paslon lainnya. Untuk itu, seharusnya paslon yang diuntungkan dapat mengambil sikap dengan cara menyatakan mereka menolak kabar tersebut dan menyatakan tidak ingin menang melalui cara-cara seperti itu. Artinya, mereka saling membela. Kalau itu mereka lakukan dengan baik dan efektif, saya berpendapat hoaks, ujaran kebencian, dan pesan provokatif akan layu sebelum berkembang. Jika yang terjadi pembiaran, maka ujaran kebencian dan pesan provokatif akan menyebar secara masif. Oleh karena itu, hoaks, ujaran kebencian, dan pesan provokatif merupakan sebuah sikap dan tindakan komunikasi tidak terpuji serta tidak beradab, karena dapat merusak berbagai tatanan, nilai, norma, moral, bahkan berpotensi merusak persatuan kita. Pencegahan dan penolakan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pesan provokatif harus menjadi tanggung jawab moral dan etika bagi para paslon Pilpres 2024. Selain itu, hal yang dapat dilakukan agar para paslon melakukan perjumpaan di tempat-tempat sederhana, seperti warung kopi atau warteg untuk duduk santai, ngobrol, dan bercanda satu dengan yang lain, minimal sekali sepekan. Pertemuan semacam itu menunjukkan bahwa antar paslon terjalin silaturahmi, serta tetap kompak meski bersaing ketat adu gagasan, program, dan argumentasi satu sama lain. Sebaliknya, jika paslon tertentu melakukan pembiaran atau bersikap netral, tidak melakukan pembelaan kepada kawan bersaing yang diserang oleh hoaks, ujaran kebencian, dan pesan provokatif, maka paslon yang diuntungkan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tindakan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pesan provokatif pada pemilu 2024.
Salam, saya Emrus Sihombing, komunikolog Indonesia. Sampai jumpa di Horas berikutnya.